Malam ini sepulang dari rumah Randy, Ivana langsung melajukan mobilnya menuju kediaman Mika. Saat ini sudah hampir jam 10 malam, maka dari itulah Ibu Elin memutuskan untuk menginap di rumah menantunya. Di perjalanan menuju ke rumah, suasana di dalam mobil terasa hening. Keduanya larut dalam pemikiran masing-masing. Meskipun begitu, ada sebuah perasaan lega di hati mereka karena masalah dengan keluarga Randy sudah bisa diatasi. Sesampainya di rumah, kedatangan keduanya langsung disambut oleh Mika dan suaminya. Keduanya terlihat cemas dan penasaran akan bagaimana hasil pertemuan malam ini. "Kenapa kalian belum tidur?" tanya Ivana heran. "Kami penasaran bagaimana hasil pertemuan kalian," ucap Fadil ingin segera meminta penjelasan di ruang tamu. "Mas, lebih baik kita bicara di ruang tengah saja," saran Mika. "Mas, lebih baik kita bicara di ruang tengah saja," saran Mika. Keempatnya kemudian melangkah menuju ruang tengah. Malam ini udara tampak hangat di rumah Mika dan Fadil. Lampu terang menyinari ruang tengah di mana Bu Elin, Mika dan Fadil berkumpul. Ivana dengan langkah gontai menyusul memasuki ruangan karena ponsel gadis itu tadi ketinggalan di dalam mobil. "Bagaimana, Ma? Apa kabar dari pertemuan itu?" tanya Mika dengan raut wajah penuh penasaran. Fadil yang duduk di sebelahnya memandang ibunya, menunggu jawaban yang akan menghapus kecemasan yang telah menggelayuti pikiran mereka. "Alhamdulillah, semua sudah beres. Kami sudah berdamai," jawab Bu Elin dengan senyuman lega. Hubungan Ivana dan Randy masih berlanjut. Senyum lebar mereka di wajah Mika dan Fadil. Kelegaan jelas terlihat. Mereka berdua saling pandang, mata mereka berbinar menyambut kabar baik itu. "Syukurlah, kami senang mendengarnya," kata Fadil, suaranya mengandung kehangatan. Sementara itu Ivana hanya tersenyum tipis. "Ma, aku mau masuk dulu ke kamar," ujarnya dengan suara lirih, mencoba menyembunyikan rasa letih yang mendera. "Iya, Nak," saut Bu Elin sambil mengangguk penuh pengertian. Ivana segera mengarah ke kamarnya. Langkahnya terlihat gontai. Dia langsung mengunci pintu kamar dan memasuki kamar mandi untuk membersihkan wajah dan mencuci kaki. Ivana menggosok wajahnya dengan lembut menggunakan pembersih wajah berbuih yang membuat kulitnya terasa segar. Setelah membilas dan mengeringkan wajahnya dengan handuk, dia berjalan ke meja riasnya, duduk di kursi empuk menghadap cermin rias. Cahaya lembut lampu meja rias menerangi wajahnya yang bersih. Dia mulai mengaplikasikan toner, serum, dan pelembab ke wajahnya. Di saat dia menepuk-nepuk krim ke wajahnya, ponsel di atas meja tiba-tiba berbunyi. Ivana menoleh dan melihat ada pesan dari Randy. Wajahnya berubah cerah, sebuah senyum merekah di bibirnya saat dia membaca pesan tersebut. Jari-jarinya yang masih lembab dari skincare cepat-cepat memberitahu bahwa dia belum tidur dan masih melakukan perawatan wajah. Tak lama setelah pesan terkirim, ponselnya berdering lagi, kali ini menunjukkan panggilan video masuk dari Randy. Ivana segera mengelap tangannya dengan tisu dan mengatur rambutnya sebelum menerima panggilan. Saat wajah Randy muncul di layar, hati Ivana berdebar lebih kencang. Dia tersenyum lebar. Matanya bersinar-sinar menatap wajah tampan kekasihnya yang muncul di layar. "Sayang, aku pikir kamu sudah tidur karena sejak pulang dari rumahku nggak ada kabar," ujar Randy sambil tersenyum bahagia menatap kekasihnya karena perasaannya malam ini sangat bahagia. Bukan hanya masalah ibunya dan Ibu Elin saja yang sudah selesai, tetapi juga restu dari Ibu Elin sudah dia kantongi. Sebelum Randy sedikit putus asa terhadap kekerasan hati Ibu Elin karena wanita parubaya itu terlihat sangat membencinya. Dia sempat bingung bagaimana caranya meluluhkan hati wanita parubaya itu.
Aku baru masuk kamar dan baru saja selesai menggunakan pelembab wajah. Ivana beranjak berdiri dan melangkah menaiki ranjang. Melihat Ivana duduk di ranjang, ingin sekali rasanya dia duduk di samping gadis itu. Sayang, ibu kamu kan sudah memberi restu. Kapan kamu siap untuk menikah denganku? Tanya Randy dengan suara yang berat dan penuh harap. Ivana menelan ludah, bingung mencari kata-kata yang tepat untuk diucapkan. Hatinya terasa berat karena hubungan mereka baru berjalan beberapa minggu. Aku ingin kita lebih saling mengenal satu sama lain dulu, Mas, kata Ivana dengan hati-hati. Melihat kekecewaan tergambar jelas di wajah Randy, dia juga menambahkan, bolehkah aku minta sedikit waktu lagi, Mas? Randy yang sedang duduk di ruang kerjanya menarik nafas dalam-dalam, mencoba menghilangkan rasa sesak di dadanya. Iya sayang, tadi aku hanya terlalu bersemangat karena merasa ibu kamu sudah memberikan restu. Jadi alangkah baiknya kita segera melangkah ke tahap berikutnya, ucapnya dengan suara yang lebih lembut, mencoba menyembunyikan rasa kecewanya. Kamu gak marah kan, Mas? Ivana merasa tidak enak saat melihat perubahan ekspresi wajah kekasihnya. Randy mengangguk perlahan, matanya masih menatap Ivana melalui layar. Iya, aku tidak marah. Aku akan sabar menunggu sampai kamu merasa siap, sahutnya, mencoba menghangatkan suasana yang tiba-tiba menjadi dingin. Ivana membalas dengan senyum kecil, makasih ya Mas. Dia merasa ada kelegaan di hati. Beberapa hari berlalu, hari ini jadwal meeting diadakan di kantor Alea, tempat Ivana bekerja. Randy tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Tangannya terus bergerak mengetik pesan pada ponselnya dengan penuh semangat. Sesekali senyum merekah di wajahnya, menandakan detik-detik akan bertemu dengan Ivana semakin dekat. Di sisi lain, Sabil, asisten Randy, terlihat murung. Matanya sayu memandangi jalan. Hatinya mengetahui kenyataan gadis yang ingin dikejarnya telah menjalin hubungan dengan bosnya di perjalanan menuju perusahaan Alea. Suasana mobil terasa hening. Randy dan Sabil tidak terlibat pembicaraan. Mereka berbicara hanya seperlunya saja. Sudah 2 minggu berlalu semenjak kejadian di restoran waktu itu. Hari ini Randy menjemput Ivana di rumah Mika. Mereka ingin pergi jalan-jalan sekaligus makan siang di luar. Semenjak Ivana diberikan restu oleh Fadil dan Ibu Elin, Randy merasa leluasa menjemput Ivana. Tak ada lagi rasa was-was di hati pria itu. Saat mereka tiba di rumah Ivana, Randy membuka pintu mobilnya dan Ivana melangkah keluar dengan penuh semangat seperti biasa. Mika memberikan tatapan protektif kepada Randy, memastikan adik iparnya akan aman bersama Randy. Setelah berpamitan dengan Mika, mereka berjalan berdampingan menuju mobil. Randy langsung melajukan mobilnya ke pusat perbelanjaan. Ini adalah yang kedua kalinya mereka jalan-jalan ke mall setelah peristiwa bertemu Ibu Elin di toko jam tangan. Dengan suara yang penuh kegembiraan, Ivana bertanya, kita akan kemana dulu sebelum makan siang, Mas? Tanya Ivana saat mereka sudah memasuki mall. Randy dengan tatapan penuh arti menjawab, ada sesuatu yang ingin aku belikan untukmu, sesuatu yang spesial. Ivana merasa penasaran dan berdebar, tapi dia memutuskan untuk membiarkan Randy memberikan kejutan itu. Mereka pun tiba di toko perhiasan yang mewah dengan etalase yang dipenuhi dengan berbagai jenis perhiasan yang menawan. Randy dengan lembut memandu Ivana ke dalam dan mereka berdua disambut oleh pramuniaga yang ramah. Di dalam toko, Randy berbisik, pilihlah kalung yang kamu suka sayang. Ivana menatap Randy dengan mata berbinar. Rasa terharu bercampur dengan kebahagiaan memenuhi hatinya. Mereka berdua berjalan mengitari toko. Ivana mencoba beberapa kalung dengan Randy, selalu memberikan pendapatnya, hingga akhirnya gadis cantik itu menemukan satu yang sempurna di lehernya. Dengan senyum lebar, Randy membeli kalung tersebut dan memakaikannya di leher Ivana. Untuk mengingatkanmu betapa aku mencintaimu, bisik Randy sambil tersenyum menatap kekasihnya yang semakin terlihat cantik dengan kalung itu. Setelah itu, keduanya selanjutnya
Keduanya melanjutkan hari mereka dengan makan siang di restoran favorit Ivana, mengisi hari mereka dengan tawa dan cinta di mall yang sama. Para ibu sosialita berkumpul di kafe mewah di mall. Suasana ceria terasa mengalir di antara canda tawa mereka. Bu Elin tampak senang bertemu dengan teman-temannya. Tiba-tiba salah satu dari mereka menunjuk ke arah luar kafe, tepatnya ke arah Ivana yang sedang berjalan bergandengan tangan dengan seorang pria yang mereka kenal. "Jeng Elin, itu kan Ivana?" tanya Bu Anita dengan mata terbelalak. "Dan dia masih bersama duda viral. Apa mereka belum putus, Jeng?" Semua mata langsung tertuju pada Ivana, lalu beralih pada Bu Elin menunggu penjelasan lebih lanjut. Wajah Bu Elin memucat. Dia terdiam sejenak, tersudut oleh pertanyaan yang dilemparkan begitu saja. Di ruangan kafe yang cukup luas, suasana menjadi tegang ketika mata Ibu Elin bertemu dengan tatapan menuntut dari teman-temannya. Teman-temannya meminta penjelasan pada Ibu Elin kenapa Ivana saat ini masih menjalin hubungan dengan Randy, pria yang mereka duga pernah berselingkuh dengan Monica dan kasusnya viral di TV. Mama Marisa mengusap punggung tangan Bu Elin yang berada di sebelahnya sambil berkata, "Bu Elin, lebih baik katakan saja yang sebenarnya. Jangan biarkan gengsi mengaburkan kebenaran," sarannya. Ibu Elin menelan ludah dengan kasar. "Ibu-ibu, Randy itu tidak seperti yang kita pikirkan," ujarnya. Suaranya terdengar berat. "Dia tidak berselingkuh dengan Monica. Itu semua salah paham yang dibesar-besarkan oleh media." Ruangan kafe yang sebelumnya dipenuhi dengan canda tawa kini hanya diisi oleh bisikan dan tatapan skeptis. Ibu Elin melanjutkan, "Ivana bahagia dengan pria pilihannya. Mereka saling mendukung satu sama lain. Saya hanya ingin yang terbaik untuk anak saya, dan saya percaya Randy adalah orang yang tepat untuknya." Meskipun sudah dijelaskan, mereka masih menyimpan keraguan terhadap cerita itu. Hanya Mama Marisa saja yang percaya dengan penjelasan Bu Elin. Bukti cat seperti itu bisa dibuat-buat, Bu Elin. Jangan sampai terkecoh dengan bukti yang belum tentu kebenarannya, ujar Ibu Michelle mewakili temannya yang masih menyimpan keraguan. "Saya tidak memaksa kalian untuk percaya pada bukti yang saya ceritakan tadi," ucap Ibu Elin yang kecewa dengan respon teman-temannya. Wanita parubaya itu enggan menceritakan bahwa dia dan orang tua Randy bersahabat sejak kecil, karena jika mereka mengetahui hal itu, pasti akan mengatakan pada Bu Elin bahwa itu adalah alasan kenapa Ibu Elin melunak pada Randy, bukan karena bukti yang tadi dia ceritakan. Salah satu dari mereka, seorang wanita dengan bros berlian di kerah blusnya, angkat bicara. Tapi Bu Elin, meskipun bukti yang kamu sebutkan tadi sebuah kebenaran, kenapa kamu masih tetap mengizinkan Ivana menjalin hubungan dengan seorang duda? Bukankah akan lebih baik Ivana menikah dengan pria yang masih bujangan? Menurut saya, sayang sekali anak gadis berjodoh dengan pria yang sudah pernah menikah. Tidak sebanding keenakan si duda." Bu Elin menarik nafas dalam-dalam, matanya menatap kesal ke arah wanita itu. "Kita tidak bisa mengukur seseorang hanya dari status pernikahannya. Bagi saya, menikah dengan seorang pria lajang juga belum tentu baik. Begitu juga sebaliknya, seorang duda bukankah sudah pernah merasakan pernikahan yang gagal itu seperti apa? Dia pasti akan banyak mengambil pelajaran dari kegagalan itu dan akan memperbaikinya pada pernikahan selanjutnya. Randy adalah pria yang baik dan bertanggung jawab. Itulah yang lebih penting untuk masa depan Ivana." Suaranya tegas, penuh keyakinan, menunjukkan tidak ada keraguan dalam keputusan
keputusannya. Benar sekali, menikah dengan duda tanpa anak menurut saya tidak ada bedanya dengan menikahi pria lajang. Mamah Marissa ikut menimpali, memberikan dukungannya terhadap hubungan Ivana dengan Randy. Pria yang sudah menikah tapi tidak memiliki anak itu tidak ada bekasnya. Beda dengan perempuan, lanjutnya dengan nada tegas, seolah-olah itu adalah hukum alam yang tidak bisa dibantah. Tak memiliki anak. Wah, pria itu perlu dipertanyakan kesuburannya dong, celetuk Ibu Michelle lagi. Wanita itu selalu saja mencari kekurangan Randy, karena dulu dia pernah ingin menjodohkan Ivana dengan putranya yang masih bujangan, tapi ditolak oleh Ivana, padahal putranya sangat menginginkan Ivana. Ibu Michelle, tolong dijaga ucapan kamu, tegur Mamah Marissa. Jangan menduga-duga sesuatu yang belum tentu benar. Mungkin saja Randy atau istrinya saat itu menunda untuk memiliki keturunan. Alasan macam apa itu, Bu Marissa? Pria itu sudah sangat matang, tidak mungkin belum memiliki keinginan memiliki anak. Bu Michelle tak mau kalah. Cukup, tolong hargai keputusan saya. Terserah kalian mau berpendapat seperti apa. Saya lebih percaya pada hati saya, ucap Bu Ellen mencoba mengakhiri topik pembicaraan. Setelah berjalan melewati deretan toko di mall yang ramai, Ivana dan Randy memasuki restoran Italia yang telah lama menjadi tempat favorit Ivana. Dengan gerakan yang penuh perhatian, Randy menarik kursi untuk Ivana, memastikan bahwa kekasihnya nyaman. Sebelum dia sendiri duduk di seberangnya, keduanya saling bertukar senyum lembut. Suasana di restoran itu terasa hangat dan romantis. Pelayan mendekat dan dengan serempak mereka memesan spaghetti carbonara, hidangan yang sama-sama mereka sukai. Sambil menunggu pesanan datang, keduanya berbincang ringan mengenai masalah pekerjaan. Randy mengatakan pada Ivana, jika nanti sudah menikah, dia akan menyuruh Ivana untuk berhenti bekerja. Tapi Mas, Kak Dara saja masih dibolehin bekerja oleh Pak Malik, ucapnya sedikit memprotes. Ivana masih menginginkan dirinya bekerja meskipun sudah menikah. Menurutnya, Randy kalau siang seharian tidak ada di rumah, jadi tidak ada masalah jika dia bekerja. Sayang, kamu bekerja itu untuk apa sih? Tanya Randy dengan nada lembut sambil menatap Ivana penuh cinta. Aku akan memenuhi semua kebutuhan kamu. Hidupmu tak akan kekurangan uang, ujar Randy. Aku masih butuh suasana kerja, Mas. Kalau begitu, kamu kerja saja di kantorku, saut Randy enteng. Ih, bukan begitu juga, Mas. Kalau di kantor kamu akan beda suasananya. Sayang, aku ingin segera memiliki anak. Aku tidak ingin kamu kecapean, dan hal itu membuat kamu susah untuk hamil. Ivana meneguk kasar salivannya ketika membayangkan proses untuk hamil. Jika kamu kesepian di rumah, kamu bisa berteman dengan kakak iparmu, pergi jalan-jalan dengannya, shopping, menikmati hidup sebagai seorang istri, lanjut Randy lagi. Iya Mas, Ivana mengangguk mengakhiri pembicaraan. Tak lama setelah itu, makanan dan minuman yang mereka pesan sudah tertata rapi di atas meja. Keduanya menikmati makanan dalam diam. Sesekali Randy melirik ke arah Ivana. Dengan cekatan, pria itu mengambil tisu yang ada di meja dan dengan hati-hati menyeka sudut mulut Ivana yang terkena saus. Ivana merasa malu, makannya sedikit belepotan melihat perlakuan seperti itu dari Randy. Dia merasa begitu dicintai oleh kekasihnya. Randy selalu tahu cara membuat hatinya berbunga. Di tengah riuhnya restoran, dunia mereka seakan hanya berdua, terpisah dari keramaian yang ada di luar sana. Langit masih cerah. Ketika Ivana dan Randy berjalan keluar dari restoran, mereka melanjutkan perjalanan menuju store pakaian. Namun, langkah mereka yang penuh semangat terhenti ketika tiba-tiba Monica dan putrinya muncul di hadapan mereka. Om Randy, sapa Kiran dengan riang sambil memegang tangan Randy tanpa sungkan. Randy yang terkejut mencoba tersenyum pada bocah itu. Monica yang berdiri di samping Kiran menatap Randy dengan tatapan penasaran.
Kamu mau kemana, Mas Randy? Tanya Monica. Ivana yang mendengar itu langsung memutar bola matanya. Dia jadi teringat dengan pertemuan sebelumnya. Di mall ini juga Monica dengan tidak malunya ikut ke bioskop. Sebelum Randy sempat menjawab, Ivana yang sudah merasa geram dengan kehadiran Monica menjawab dengan nada ketus, kami mau ke mana saja itu tidak ada urusannya dengan kamu, Mbak Monica. Monica tak terima. Ivana berbicara tidak sopan terhadapnya. Bisa ngomong lembut nggak kamu? Aku tidak bertanya dengan kamu. Kenapa kamu yang menjawabnya? Suka-suka akulah. Mas Randy ini calon suamiku. Wajar saja aku tidak suka kalau kamu bertanya seperti itu padanya. Aku tidak ingin seperti sebelumnya. Kamu dengan tidak tahu malu mengikuti kami kemana-mana seperti waktu itu. Selora Ivana sambil merangkul lengan kekasihnya. Monica geram, tangannya mengepal kuat. Sesaat kemudian, dia mengangkat tangannya, ingin mendaratkan di pipi Ivana, tapi gerakannya dibaca oleh Randy. Dengan sigap menangkap tangan itu sebelum berhasil menyentuh pipi kekasihnya. Kiran, yang masih memegang tangan Randy, tampak bingung melihat kedua wanita dewasa tersebut bertengkar. Randy yang merasa situasi semakin memanas, mencoba menenangkan. Cukup Monica, ujar Randy tegas. Namun, Monica yang sudah terbakar amarah tidak dapat menahan emosinya. Mas Randy, yang salah itu Ivana. Ngomong kasar dan tidak sopan. Aku hanya bertanya secara sopan, tapi dia menyahut seperti itu. Balasnya dengan suara tinggi, tidak peduli dengan tatapan orang-orang di sekitar yang mulai memperhatikan mereka. Sopan? Kamu mengganggu kami, Mbak Monica. Itu bukan sopan, saut Ivana. Suaranya bergetar karena emosi. Di kejauhan Ibu Elin yang kebetulan bersama beberapa temannya menangkap pemandangan itu. Mereka memperhatikan dengan tatapan terkejut. Wanita parubaya itu merasa cemas melihat putrinya terlibat perkelahian dengan wanita memakai masker. Dia dan teman-temannya buru-buru mendekat. Jika bukan karena aku, tidak mungkin Mas Randy menjalin hubungan dengan kamu. Pasti saat ini dia masih baik-baik saja dengan istrinya tidak bercerai, ujar Monica menatap tajam Ivana. Kemudian dia mengalihkan pandangannya pada Randy dan berkata, Mas Randy, kamu kenapa tidak berterima kasih padaku? Akulah yang membongkar perselingkuhan istri kamu dengan pria itu. Seharusnya kamu berterima kasih padaku karena tidak terus-terusan ditipu oleh istrimu. Lanjutnya dengan nada kecewa. Ibu Elin dan teman-temannya yang baru tiba di sana mendengar dengan jelas pernyataan Monica.